Oke, jadi setelah beberapa hari bersama Poco F4, akhirnya saya bisa ngasih kesimpulan nih untuk review lengkapnya. Mulai dari desain yang berubah total dari seri sebelumnya, hingga beberapa upgrade yang cukup terasa di beberapa fiturnya. Buat yang bersiap meminang calon penerus HP Legend ini, atau yang masih ragu mending ambil Poco F3 atau F4 sekalian, tonton video kali ini biar kalian nggak galau lagi ya guys. Meskipun kalau lihat jeroannya sekelas pakai chipset yang sama dan terkesan gak ada upgrade, berbanding terbalik dengan tampilan yang berubah cukup signifikan. Tampilan desain yang mengotak dipadukan dengan build quality yang solid, membuat tampilan HP gak cuma terlihat mewah, tapi juga gagah dan kokoh banget. Tapi sejujurnya masih agak kurang serk sih sama tampilan housing kameranya, yang bentuknya nggak sekeren seri pendahulunya. Walau memang jadi tampil beda, tapi rasanya jadi aneh dan kayak bukan Xiaomi atau Poco aja sih bentukannya. Kalau bagian layarnya sih saya rasa udah hampir sempurna, yang kurang cuma bagian dagunya aja yang masih agak terasa sedikit tebal. Tapi kalau desain layarnya asli cakep banget, ditambah tampilan panselnya yang kecil dan minimalis. Kualitas layarnya juga udah setara HP flagship, pakai panel AMOLED 120Hz, SDR10+, hingga punya kecerahan layar sampai 1300 nits. Jadi untuk ketajaman warna, hingga untuk penggunaan di kondisi outdoor pun bakal enak-enak aja. Ditambah pakai dual stereo speaker yang suaranya udah termasuk mantep. Kurang lebih kayak gini nih suaranya. Poco F4 ini sudah langsung pakai MIUI versi global 1302 stable version pada bawaannya, yang berbasis OS Android 12. Kalau dibandingin dengan Poco F3 yang sudah dapat updatean versi yang kurang lebih sama, entah kenapa tetap terasa lebih smooth di seri Poco F4 ini. Terus kalau di Poco F4 ada mode custom dan auto pada mode refresh rate-nya, di Poco F3 hanya ada mode 60Hz atau 120Hz untuk settingannya. Jadi memang sedikit update bagian layarnya, tapi bakal kepake banget untuk kebutuhan sehari-hari. Bisa dibilang performa dari Poco F4 ini, baik untuk daily use hingga kinerja yang berat, hampir nggak ada bedanya sama seri pendahulunya. Hal ini terlihat dari skor pengetesan beberapa aplikasi benchmark berikut ini. Untuk Antutu versi 9, skornya bisa mencapai 600 ribuan, yang kurang lebih sama dengan seri Poco F3. Begitupun untuk skor Geekbench 5 testnya yang hanya sedikit lebih tinggi. Namun kalau untuk skor 3D Mark pada mode stress test, baik skor dan kestabilannya ternyata memang terlihat lebih meningkat. Dengan demikian, bukan hal yang berat ya buat jalanin game HD populer saat ini. Buat main game PUBG Mobile bisa dapetin settingan HDR Extreme atau Ultra HD untuk grafis rata kanannya. Dan saat dites pakai settingan dengan FPS di mode Extreme pun masih tergolong smooth, walau tetap ada frame drop bahkan di menit awal permainan. Rata-rata FPS-nya bisa mencapai 58 FPS, dan untuk frame drop-nya turun mencapai 40an FPS. Untuk sensor gyro dan touchscreen-nya responsif dan gak delay. Namun sayang aja settingan terbaik di mode smooth 90 fps masih belum terbuka untuk Poco F series hingga saat ini. Untuk suhu panas HP juga masih tergolong adem dan tidak begitu mengganggu. Pokoknya enak banget lah kalau buat main game yang satu ini. Selama 30 menit bermain, baterainya hanya berkurang sebanyak 6% dan suhu panas HP maksimal di 41 derajat Celcius. Beda cerita kalau buat main game penyiksa HP yaitu Genshin Impact. Jika game PUBG pakai settingan rata kanan masih aman, maka Poco F4 ini pun masih bakal ngos-ngosan kalau berurusan sama game yang satu ini. Rata-rata FPS-nya masih bisa mencapai 47 FPS, namun untuk frame drop-nya bisa mencapai 30an FPS. Yang pastinya bakal terasa banget saat full efek animasinya ketika bertarung melawan monster. Tapi overall masih termasuk playable meskipun di setting rata kanan. Jadi kalau mau enak sih pakai settingan rata kiri mode 60 FPS. Yang agak ganggu paling di suhu panas HP yang jadi cukup terasa panas kalau udah main di atas 10 menitan. Dan selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sebanyak 12% dan suhu panas HP maksimal mencapai 46 derajat Celcius. Kalau di bagian kamera, Poco F4 ini dapat upgrade yang cukup lumayan terasa dengan main kamera sebesar 64 megapiksel yang kini didukung fitur OIS agar hasilnya bisa lebih stabil dan optimal. Kalau untuk lensa pendukung hingga selfie-nya masih sama sih dengan seri pendahulunya. Begitupun untuk pilihan fitur menu kameranya yang terasa identik. Hanya saja pada mode makro, lensa yang ada pada Poco F3 ini terasa lebih ke zoom dibandingkan punya Poco F4. Overall, kualitas foto di kedua HP ini terlihat identik. Tapi dalam menangani backlight, Poco F4 jelas lebih baik. Untuk dynamic range-nya pun Poco F4 terasa lebih luas.
Tapi kalau untuk foto bokeh sudah sama-sama rapi. Di mode ultrawide pun hasil foto dari Poco F4 terasa lebih baik. Tapi kalau untuk foto selfie-nya, malah di Poco F3 terasa lebih oke. Kalau untuk hasil rekaman video kamera depannya sih masih terasa identik dan gak begitu jauh bedanya. Namun kalau kamera belakang, jelas Poco F4 terasa lebih smooth dan minim dengan goncangan. Hai, ya jadi ini pakai kamera depan Poco F3 dan juga Poco F4. Ini kondisinya di sekitar jam 4-an sore ya, tapi masih cerah banget. Mungkin ini aku ngebelakangin matahari, jadi backlight gitu hasilnya. Coba aku balikin ya. Nah, kalau yang ini menghadap matahari. Tuh. Oke, sekarang tes kamera belakang, dua-duanya di 1080p. Cuman bedanya di Poco F3 itu kan gak ada OIS-nya ya, sedangkan di F4 ada OIS-nya. Ini kita sambil jalan aja, coba kita tes kestabilannya. Kalau di bagian baterainya sih, emang kecepatan chargingnya di-upgrade jadi 67 watt. Dan saat dites untuk mengisi dari 1% hingga 50%, cuma butuh waktu 18 menit. Dan hanya sekitar 47 menit saja hingga baterainya terisi penuh sampai 100%. Sayangnya sih kapasitas baterainya nggak dapat upgrade dan malah terasa agak sedikit boros. Karena saat dites pakai aplikasi PCMark hanya bisa bertahan 12 jam 55 menit. Masih kalah sama Poco F3 yang dulu bisa mencapai 17 jam lebih. Kalau buat nonton YouTube selama 1 jam dengan kondisi brightness dan volume di 50%, baterainya berkurang sebanyak 6%. Semoga aja sih Poco F4 ini masih bakal terus dapat update software agar efisiensi dayanya bisa lebih baik lagi. Kalau untuk kecepatan chargingnya sih jelas terasa lebih cepat dan bakal berguna banget untuk kebutuhan mobile yang serba cepat saat ini. Kalau untuk kelengkapan sensornya udah termasuk lengkap, karena saat dicek pakai aplikasi sensor box cuma ada 2 sensor aja nih yang absen di HP ini. Terus untuk kecepatan sensor jarinya juga terasa responsif dan cukup akurat. Fitur pelengkap seperti NFC dan infrared blaster juga tetap dipertahankan di seri ini. Terus di pilihan menu fitur spesial ada tambahan asisten kamera depan, yang fungsinya untuk menampilkan opsi efek beauty saat menggunakan kamera depannya. Kesimpulannya buat kamu yang punya budget di 5 jutaan, jelas Poco F4 ini memang jadi pilihan yang tepat untuk cari HP baru yang beneran value for money. Tapi kalau kalian udah pakai seri sebelumnya yaitu Poco F3, saya rasa sih nggak perlu banget untuk upgrade ke seri ini. Kecuali memang butuh pengisian daya yang lebih cepat, desain baru, dan butuh kamera HP yang ada OIS-nya. Karena menurutku sih ya cuma 3 aspek itu aja yang beneran terasa upgrade-nya. Walau sejujurnya saya malah lebih suka desain Poco F3 dengan bodi belakang yang melengkung, dan housing kameranya yang terlihat lebih keren. Tapi tetap kembali ke masalah selera ya guys, kalau untuk bagian desainnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.